Oke, dimulai ya. Ya, Bu. Oke. Kita ke pertemuan ke-7. Oke. Tentang laporan harga pokok produksi. Oke, Indah. Tadi dilanjutkan. Ada 3 bagian laporan harga pokok produksi. Yang pertama ada Data kuantitas. data kuantitas. Terus Yang kedua ada yang kedua ada biaya yang dibebankan. Yang ketiga pertanggungjawaban biaya, Bu. Oke. Data kuantitas. Isinya tentang apa saja? Jumlah unit produk yang diproses. Jumlah unit produk yang diproses. Oke. Tadi siapa yang ngomong? Siapa? Leni Martina. Leni. Oke, Leni. Ada 2, Bu Leni. Oke, sebentar. Leni Marlina ya? Anda juga, Bu. Iya. Indah kan udah partisipasi, udah Ibu tulis. Tentang Oke, Bu. namanya kuantitas berarti berhubungan dengan angka atau bahasa. Kan ada kualitas sama kuantitas. Kalau kuantitas berupa angka atau bahasa. Angka. Namanya angka berarti itu adalah unitnya, jumlah unit. Jumlah unitnya. Bukan biayanya, tapi jumlah unit. Yang disebut juga kuantitas itu adalah jumlah unitnya. Isinya tentang unit apa saja? Isinya ada jumlah unit input dan juga output. Yang dimaksud dengan input itu adalah apa saja yang ada di sini? Yang dimaksud dengan input. Bentar, Ibu draw dulu. Draw. Yang dimaksud dengan input, jumlah kuantitas yang diproses input harus sama dengan hasil pemrosesan. Input terdiri dari persediaan awal dan unit masuk proses. Misal, ini perusahaan itu kadang-kadang ada 1 departemen dalam pengolahan produksinya, ada juga 2 departemen, ada juga 3 departemen. Misal, itu jika hanya 1 departemen. 1 departemen, inputnya adalah unit persediaan awal ditambah dengan unit masuk proses atau yang ditambahkan pada periode tersebut. Kemudian, jika lebih dari 1 departemen, inputnya ada persediaan awal atau departemen sebelumnya, unit masuk proses. Input terdiri atas unit dalam proses persediaan awal ditambah unit proses atau diterima dari departemen sebelumnya ditambah unit ke produksi. Berarti inputnya adalah ada dari departemen sebelumnya, unit dari departemen sebelumnya. Ditambah unit masuk proses. Ini jika lebih 1 departemen dan kemudian ini adalah di departemen kedua.
Inputnya ada unit dari departemen sebelumnya dan unit masuk proses. Untuk outputnya, jika itu satu departemen, outputnya adalah apa? Yang ditransfer, unit ditransfer ke departemen selanjutnya, ditambah dengan unit persediaan Masuk proses. akhir. Unit, kalau output, ini outputnya nih. Output. Unit ditransfer ke departemen selanjutnya atau barang jadi ditambah unit persediaan akhir. Untuk yang satu departemen berarti barang jadinya adalah yang ditransfer ke departemen selanjutnya. Ini satu departemen atau departemen pertama gitu aja deh. Lebih gampangnya departemen pertama. Karena di soal juga ada dua departemen kan? Ya nggak? Ngerjain Iya. nggak? Yang pertemuan 7-8. Dua departemen atau satu departemen? Iya. Dua. Oke. Jadi ini maksudnya adalah departemen pertama. Bukan satu departemen. Departemen pertama. Outputnya adalah karena dia departemen awal, berarti produk jadinya yang harus dilanjutkan ke departemen selanjutnya yang diolah lagi. Misalnya perakitan. Ini baru departemen pertama baru ngerakit-ngerakit. Nah, belum jadi bentuk produk selesai, belum jadi produk jadi, belum jadi produk dagangannya karena masih perlu diproses lagi ke departemen selanjutnya. Jadi produk jadi untuk departemen pertama itu adalah outputnya adalah unit ditransfer ke departemen selanjutnya ditambah persediaan akhir departemen pertama. Paham nggak? Enggak. Paham nggak? Karena gini, output itu apa sih? Keluaran kan? Iya. Output itu keluaran. Keluaran apa yang ada di departemen pertama? Barang Apakah jadi? sudah jadi produk jadi atau barang jadi? Belum. Belum. Berarti Belum. berarti dia harus diproses lebih lanjut kan? Iya. Ya. Nah, yang diproses lebih lanjut itu nanti outputnya adalah unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya. Unit ditransfer ke departemen selanjutnya. Maksud Ibu tuh biar kalian paham output keluaran departemen pertama itu apa? Apakah sudah, kalau yang ini kan disebut ke gudang barang jadi. Apakah departemen pertama sudah bentuknya barang jadi? Belum. Belum kan? Nah, Belum. departemen pertama makanya harus ditransfer ke departemen selanjutnya ditambah dengan persediaan akhir. Akhir. Iya. Oke. Untuk departemen kedua, outputnya kalau departemen kedua keluarannya dia udah bentuknya barang jadi atau belum? Udah. Udah. Jadi Kalau udah berarti siap disimpan di gudang. Berarti yang disebut dengan output departemen kedua adalah unit yang ditransfer ke gudang. Ke gudang barang jadi. Ditambah dengan persediaan akhirnya. akhir. Oke. Data kuantitas adalah bagian pertama dari laporan harga pokok produksi. Isinya tentang jumlah unit input dan jumlah unit output. Oke. Sekarang bagian kedua dari laporan harga pokok produksi ada biaya yang dibebankan. Dibebankan. Oke. Biaya yang dibebankan. Itu ada apa saja di dalam biaya yang dibebankan? Siapa yang mau jawab?
Biaya yang dibebankan ini ngitung apa aja? Biaya total. Biaya bahan Biaya baku. yang ditransfer. Biaya bahan baku, Dan BOP. tenaga kerja langsung, BOP. Nah, apanya itu termasuk apanya? Biaya apanya? Persediaan awalnya kah? Persediaan akhirnya kah? Atau persediaan masuk prosesnya kah? Persediaan awal. Persediaan awal Persediaan awal. dan Akhir. Akhir. persediaan awal dan akhir Berjalan. Biaya dan ditransfer. masuk proses. Jadi untuk input, untuk biaya yang dibebankan itu ambilnya dari input. Apa saja? Kalau yang tadi kan ini unit, berarti ini unitnya ini diganti kata-kata biaya. Ada biaya persediaan awal ditambah dengan biaya masuk proses. Dalam proses. Oke. Masuk proses. Biaya masuk proses atau biaya yang ditambahkan bulan ini. Nah, di dalam bagian biaya yang dibebankan itu kita akan menghitung di dalam biaya yang dibebankan kita akan menghitung biaya total dan biaya per unit. Untuk mendapatkan biaya per unit, kita harus menghitung terlebih dahulu unit apa? Ekuivalen. Oke. Rumus untuk menghitung unit ekuivalen gimana? Rumus untuk menghitung unit ekuivalen, siapa yang mau jawab? Aku Bu Indah. Mana ada? Indah kan? Indah Bu. Oh, aku ngobrol lagi. Yang lain. Oke. Selain Desi, Hanif, Indah, Leni, Sofi, selain itu. Konita Bu. Oke, Konita. Untuk menghitung unit ekuivalen gimana? Produk jadi ditambah BDP akhir dikali persen penyelesaian. Produk jadi untuk menghitung tadi mana sih ini? Unit ekuivalen masih di biaya. Gimana? Produk jadi ditambah BDP akhir dikali persen penyelesaian. Dikali persentase. Jangan lupa Penyelesaian. tapi persentase penyelesaian. Oke, caranya gitu. Di dalam bagian biaya yang dibebankan itu ada biaya persediaan awal dan biaya masuk proses. Bagian biaya yang dibebankan itu ngambilnya dari output input. Kata-kata unit diganti aja biaya biar gampang. Tapi kan untuk UTS open book ya, nggak hafalan. Jadinya ya biar gampang aja lah. Kalau buat hafalan sih gitu. Biaya yang dibebankan ngambilnya dari input. Untuk pertanggungjawaban biaya ambilnya dari output. Gitu. Untuk biaya yang dibebankan itu kita menghitung biaya total dan biaya per unit. Untuk menghitung biaya per unit terlebih dahulu kita menghitung unit ekuivalennya. Unit ekuivalen diperoleh dari produk jadi ditambah barang dalam proses akhir atau persediaan akhir dikali dengan persentase penyelesaiannya. Oke, bagian ketiga. Kita menghitung apa? Siapa yang mau jawab? Pertanggungjawaban biaya. Yang belum pernah. Biaya yang beri pertanggungjawaban. Bagian ketiga. Biaya yang Jesse udah, yang lain. Apa ayo? Biaya yang dipertanggungjawab. Biaya yang dipertanggungjawabkan. Ilyas ya?
Iya, Bu. Bukan biaya yang dipertanggungjawabkan, tapi pertanggungjawaban biaya. Isinya apa saja, Ilyas? Bentar, Bu. Itu dulu, Bu. Buka dulu modulnya. Oke, dibuka. Pertanggungjawaban biaya. Aduh, berisik banget nih. Maaf ya, rumah ibu soalnya pinggir jalan raya. Bentar ya, Bu. Oke, Nggak oke. apa-apa, Bu. Apa, Ilyas? Unit produk selesai ya, Bu? Unit produk selesai. Terus? Unit dalam proses sediaan akhir. Tapi ini kan pertanggungjawaban biaya. Apakah unitnya atau biayanya? Unitnya, Bu. Pertanggungjawaban Unitnya, Bu. biaya. Apakah unitnya atau Biayanya. biayanya? Biaya, Bu. Biaya. Biayanya. Biaya. Karena ini kan pertanggungjawaban biaya. Berarti kita yang dihitung adalah biayanya. Biaya apa saja? Biayanya. Yang Ibu sebutkan biaya outputnya. Berarti biaya yang ditransfer. Biaya produk jadi. DP Dan selanjutnya. biaya persediaan akhir. Ditambah dengan biaya Persediaan akhir. persediaan akhir. Oke. Nah, pertanggungjawaban biaya ini mempertanggungjawabkan biaya atas apa? Pertanggungjawaban biaya itu mempertanggungjawabkan atas biaya yang dibebankan. Ya. Jadi, untuk mengetahui apakah jawaban kalian di pertanggungjawaban biaya ini sudah benar apa belum, nanti dicocokkan dengan total biaya yang ada di bagian kedua. Total biaya yang ada di bagian ketiga dicocokkan dengan total biaya yang ada di bagian kedua. Nanti benar apa belum? Kalau udah benar berarti insya Allah, kalau udah sama berarti insya Allah benar. Kalau beda harus diulang lagi. Itu ya. Salah. Ya, Bu. Oke, kita langsung ke soal aja. Ini udah materinya udah segini aja dulu. Soal langsung ke ini ya, per unit. Oke. Nah, per unit harus menghitung unit ekuivalen. Biaya per unitnya jangan lupa diperoleh dari BDP biaya BDP awal. Biaya. Yang Ibu maksud biaya masuk proses ini adalah biaya periode berjalan ya. Biar kata-katanya seragam aja. Yang tadi kan kata-katanya biaya masuk proses. Nah, di sini kan biaya periode berjalan. Biar kalian mudah memahami, Ibu kasihnya bukan biaya periode berjalan tetapi biaya masuk proses. Gitu ya. Dibagi Ya, Bu. dengan Ya, Bu. ekuivalen. Terima kasih. Telur. Oh, ini mana, Pak? Hah? Oh, ini Pak. Lah, mati. Tadi ya, Pak.
Udah datang tadi pagi sama berdua sama anaknya. Kita langsung ke soal yang buat ini kerjaan. Contoh soal latihan. Kalau yang udah ngerjain berarti dicocokkan, kalau yang belum ya diperhatikan. Sekarang, PTX. memproduksi suatu produk di 2 departemen. Departemen pemotongan dan departemen pembentukan. Jadi departemen pertama apa? Pemotongan atau pembentukan? Gimana, Bu? Oke. Kita sekarang mengerjakan soal latihan yang ada di e-learning. Ibu kan suruh ngerjain PTX ya? Iya. Ya, Iya, Bu. PTX. Ya, oke. Sekarang kita kerjakan bareng-bareng. Ini siapa ya? Devia. Coba di-mute dulu kalau di lingkungannya berisik. Oke, udah? Udah ya. Kita sekarang mengerjakan PTX. PTX ini memproduksi suatu produk di 2 departemen. Ada departemen pemotongan dan departemen pembentukan. Departemen pertama apa? Pembentukan atau pemotongan? Pemotongan. Pemotongan. Oke, sekarang kita bikin dulu laporan harga pokok produksi untuk departemen pertama atau departemen pemotongan. Bagian pertama, ini metode rata-rata, jangan lupa metode rata-rata. Untuk bagian pertama, kita membuat data kuantitas. Data kuantitas. Isinya tentang apa saja tadi data kuantitas? Input dan Unit output. Jumlah Input unit dan output. output. Inputnya apa saja? Persediaan awal. Unit persediaan awal. Ada Unit masuk proses. Unit mulai persediaan intinya awal dan unit proses lah, Bu. Dalam proses. unit persediaan awalnya ada berapa? 800. 800. 800. Unit masuk prosesnya berapa? 3.200. 3.200. 1.200. Oke. Sekarang outputnya untuk departemen pertama apa? Outputnya Ditransfer. Ditransfer ke good. departemen Unit yang project jalan. ditransfer ke departemen selanjutnya. Berapa jumlahnya? 3.400. 3.400. Output selanjutnya apa? Persediaan akhir. Persediaan akhir. Good. Unit persediaan akhir. Jumlahnya? 600. 600. Oke. Input dan outputnya sama atau belum jumlahnya? Sama. Sama. Sama, Bu. Sama. Untuk tahu jawaban kalian di data kuantitas ini benar atau enggak, inputnya harus sama dengan output. Sama-sama 4.000. Tuh. Untuk tahap pertama sudah selesai. Sekarang tahap kedua, apa bagian kedua? Biaya Biaya yang dibebankan. isinya tentang apa? Input atau output? Input. Input. Biaya yang dibebankan itu tentang biaya input. Berarti biaya apa saja? Biaya Bahan baku. Tenaga kerja. Tenaga Dope. kerja, biaya overhead apa pabrik. saja? Hah? Biaya persediaan inputnya Awal. Awal. input. Persediaan awal. Oke.
Oke. Ya, berarti biaya persediaan awal. Biaya persediaan awal dan biaya masuk Biaya unit masuk proses. Masuk proses. biaya persediaan awalnya berapa? Kita lihat. Biaya 24 persediaan awal ada 075. bahan baku, tenaga kerja langsung, Tenaga kerja overhead langsung, pabrik. overhead pabrik. Oke. Bahan baku ada berapa? 17. 17.923. Oke. Tenaga kerja 23. 2.352. Overhead 3.800. Iya. Biaya masuk proses. Di dalam bagian biaya masuk proses, nanti ada perhitungan biaya per unit. Untuk menghitung biaya per unit, kita harus tahu unit ekuivalennya dulu. Total biayanya berapa, ada unit ekuivalennya, ada biaya per unitnya. Pin. Ini Mami. Pin. Tenaga kerja langsung. Udah 2 kali baru. Kerja langsung biaya overhead pabrik. Total biayanya ada 68625 14.756 9996. Oke. Untuk menghitung unit ekuivalen gimana tadi? Ekuivalen Unit ekuivalen produk jadi Produk jadi ditambah buka kurung BDP akhir dikali persen Kali penyelesaian. siang. Oke. Ya benar itu. Kabur lagi. Bahan baku Udah aman tuh. tenaga kerja langsung overhead pabrik. Produk jadinya berapa? Oh, ini. Jadi tadi udah 45 menit. Gitu maksudnya. 3.400. Jadi ke lift sendiri, bentar. Oh, baik. Iya. Produk jadinya berapa? 3.400. 3.400. Dapatnya dari mana? Dari itu yang produk dalam itu apa sih ya? Ya dulu Bu, buka dulu Bu. Kenapa 3.400? Periode berjalan. Dari produk selesai yang ditransfer ke Departemen Perakitan. Oke, good. Jadi ini kan departemen pertama. Bentuk produk jadi atau bentuk outputnya departemen pertama itu kan belum selesai 100%. Jadi perlu ditransfer ke departemen selanjutnya. Berarti yang disebut dengan produk jadi untuk departemen pertama adalah produk unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya. Karena departemen pertama itu kan bentuknya belum produk jadi 100%. Belum bentuk barang jadi yang harus ditransfer ke gudang. Tetapi produk jadi yang harus ditransfer ke departemen selanjutnya. Berarti unitnya berapa? 3.400. Oke. 3.400 ditambah berapa? 600. Dikalikan 600. dikalikan Dikali 75%. Bahan baku 75%. Tenaga kerja 40%. BOP 25%. Oke, lancar sekali Anis. Ngerjain nggak Anis kemarin? Anis ya tadi yang ngomong. Kerjain, Bu. Oh, ngerjain. Sama nggak Nis?
Iya, Bu. Oke, good. Sama, Bu. Ini 25. Oke. Ini unit ekuivalennya. Langsung dipindah di sini aja. Biaya per unit. Biaya per unit rumusnya gimana? Biaya per unit tadi rumusnya gimana? Biaya BDP awal Biaya per unit. biaya periode berjalan dibagi unit Oke. Biaya BDP awal ditambah biaya masuk proses dibagi dengan unit unit ekuivalen. ekuivalen. Oke. Jangan lupa di total. Buat apa, Yun? Siapa yang bisa? Sekarang biaya yang dibebankan sudah selesai. Kemudian bikin bagian ketiga apa? Bagian ketiga Tanggung-jawaban biaya. pertanggungjawaban Tanggung-jawaban biaya. Isinya tentang input atau output? Output. Output. Tentang biaya atau unit? Biaya. Berarti outputnya adalah yang ditransfer ke departemen kedua dan persediaan akhir. Biaya yang ditransfer ke departemen 2 dan biaya persediaan akhir. Oke. Biaya yang ditransfer ke departemen kedua berapa? 3.400. Dapatnya dari 3.400. biaya. 3.200. Dapatnya dari mana? Nih, 3.400 dikali total per unit. departemen A. Oh, ini. Berapa biaya yang ditransfer ke departemen kedua? Untuk mengetahui biaya total, berarti unitnya dikali biaya per unit. Unit yang ditransfer ke departemen kedua adalah unit yang 22,48, 4,7, 9,52. Jadi 36,7. Oke, totalnya ini betul total. Jadi biaya yang ditransfer ke departemen kedua adalah unit yang ditransfer ke departemen kedua dikali biaya per unit. Biaya per unitnya adalah total dari BBTKLOP 36,7 ya. Berarti 3.400 nah Dikali 36,7. oke, good. 36,7. 36,7. Di sini aja. Biaya persediaan akhir. Rumusnya gimana? Halo? Biaya persediaan akhir. Biaya persediaan akhir. Ya, Bu. Biaya persediaan akhirnya ada berapa BDP-nya? Unit ekuivalennya tadi mana sih? 600 Oke. DDP-nya.
Soal. Sama dengan persediaan akhirnya ada 600. Untuk bahan baku ada 75%. Dikalikan dengan biaya Harga per unit dari bahan baku. dikalikan biaya per unit bahan Biaya per unit bahan baku. Iya. Ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya ini tinggal ganti. Enak ya kalau ngerjain pakai Excel. Tapi besok Iya, kalian Bu. tulis. Ya, Ibu. Berarti kita ngerjain di Excel langsung ditulis gitu ya, Bu? Ya, Biar boleh. gak ada kekeliruan. Betul. Jangan lihat punya temennya, ngerjain sendiri aja. Gitu ya. Iya, Bu. Jangan kopas-kopas ya. Kalau Ibu suruh ngerjain di Excel mah gampang. Kalian tinggal kopas, kirim, gitu kan? Iya. Mak. Kalau ditulis kan ada perjuangan nulisnya. Nah, itu pinter. Setidaknya walaupun nyontek, ada usaha nulis sendiri. Begitu. Iya, Bu. Ini biar, yaudah gini aja. Nanti. Total. Tiga belas. 137.452. Oke. Dicocokkan dengan apa? Dengan yang mana? Biar kalian tahu Dengan Yang kedua, Bu. Dengan bagian Yang kedua. biaya yang Biaya yang dibebankan. dibebankan. total biaya ini ya. Total biaya ini diperoleh dari total biaya persediaan awal ditambah dengan total biaya masuk proses. Jawaban kalian benar apa belum kalau kayak gini? Bener. Insya Allah benar. Belum tentu. Benar. Balance itu belum tentu benar. Nah, Yang penting berusaha lah, Bu. Iya, benar. itu tadi ke lift sendiri karena mungkin Zoom-nya nggak berbayar ya punya Ibu ya. Jadinya tadi harus dibatasin 40 menit, sekarang tinggal 1 menit.